Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua, Sandy Fadiansyah, masih di channel Bung Sandy. Kali ini kita ada di segmen ngos-ngosan, ngobrol serius, ngobrol santai. Seperti biasa, di segmen ini gua akan ngobrol-ngobrol santai aja, berbagi informasi dan opini terkait apa yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Nah, kali ini gua ngebahas satu isu yang lagi happening banget, yang beritanya lagi ada di mana-mana, yaitu ngebahas soal virus corona. Tapi sebelum pembahasan dimulai, gue akan mengumumkan beberapa hal kepada teman-teman semua. Yang pertama, gue pengen ngucapin selamat kepada 3 orang pemenang yang udah mendapatkan giveaway berupa pulsa masing-masing sebesar Rp100.000. Jadi kemarin di video sebelumnya gue mengadakan giveaway ketika jumlah subscriber gue melewati angka 1000, maka gue akan membagikan pulsa kepada 5 orang pemenang. Tapi ternyata yang memenuhi syarat hanya 3 orang yang berkomentar di video gue sebelumnya dan juga mengirimkan DM di IG gue. Jadi 3 orang itu berhak mendapatkan masing-masing pulsa sebesar Rp100.000. Nah, biar nggak dikata hoax, nih gue buktikan lampirannya. Pemenang pertama ada Muhammad Sugiman, kemudian ada Saripudin, dan ada juga Faren. Jadi 3 orang itu mendapatkan pulsa masing-masing Rp100.000. Dan pengumuman yang kedua, gue pengen bilang ke teman-teman bahwa gue buat channel baru yang khusus ngebahas informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Nama channelnya yaitu Teman YouTube. Sekali lagi, di sana gue fokus membahas tentang informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik dan pengen buat konten di YouTube, boleh subscribe channel Teman YouTube dan nantikan video yang gue upload rutin setiap 3 hari, yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. Oke, kembali ke topik. Jadi kali ini kita ngebahas tentang corona. Tahukah teman-teman, sampai dengan hari Minggu tanggal 5 April tahun 2020, virus corona telah menyebar ke 208 negara. Dan orang yang positif terjangkit virus corona itu sudah 1,2 juta orang lebih. Ini banyak banget dan penyebarannya begitu luas. WHO sendiri telah mengumumkan bahwa virus corona menjadi pandemi global. Artinya memang virus ini sangat sulit dikendalikan dan penyebarannya begitu masif. Beberapa negara yang telah memperlakukan kebijakan untuk melockdown negaranya, itu tetap saja tercatat ada angka peningkatan orang yang positif virus corona. Belum lagi, virus corona ini tentu memiliki risiko kematian. Walaupun angka rata-rata globalnya 3-4%, pada beberapa negara tetap menjadi tinggi. Contohnya di Italia, tingkat kematiannya itu di atas 10%. Dan untuk di Indonesia, risiko kematiannya itu 8-9%. Risiko kematian ini semakin tinggi bagi orang yang berusia lanjut. Dan ya itulah risiko yang kita hadapi saat ini di tengah wabah virus corona. Nah, dari awal kemunculan virus corona, pertanyaan gue dan gue yakin teman-teman juga bertanya-tanya, sebenarnya virus ini asalnya dari mana sih? Itu yang akan gue bahas. Iya, semua orang tahu virus corona ini sumbernya dari kota Wuhan, China. Tapi yang jadi pertanyaan, sumbernya dari mana? Nggak mungkin dong tiba-tiba ada orang yang positif virus corona tanpa ada sumber penyebabnya. Nah, beberapa sumber media menyebutkan bahwa virus corona ini ditularkan dari kelelawar ke manusia. Sama halnya dengan kasus virus Ebola di Afrika beberapa tahun yang lalu. Itu juga disebabkan penularan dari kelelawar ke manusia. Dan sumber lainnya mengatakan bahwa penularan virus corona ini adalah dari hewan yang diperjualbelikan di pasar hewan kepada manusia. Jadi tidak menyebutkan spesifik bahwa itu dari kelelawar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang di China baru tahun 2019 lalu makan yang namanya kelelawar? Menurut gue sih enggak. Menurut gue orang-orang Cina itu ya terbiasa juga makan hewan termasuk kelelawar. Itu dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ya kan? Dan pasar hewan yang ada di kota Wuhan itu pun umurnya sudah sangat lama, bukan baru ada tahun 2019. Jadi menurut gue, jika virus corona ini bersumber dari kelelawar atau hewan lain, ini agak sulit dicerna oleh logika dan memang harus betul-betul dapat dibuktikan itu memang menular dari hewan. Jadi menurut gua sumber pertama ini sedikit lemah argumennya dan masih perlu pembuktian. Sumber lainnya mengatakan bahwa virus corona ini sengaja ditularkan. Paling tidak ada pejabat dari Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa virus corona ini sengaja disebarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi virus corona ini dibawa oleh kontingen militer Amerika Serikat yang hadir di kota Wuhan pada bulan Oktober 2019 dalam rangka kejuaraan militer dunia.
Dan menurut sumber tersebut juga, dia mencantumkan salah satu video yang berisi pernyataan dari pejabat Amerika Serikat yang menyinggung soal virus corona itu beberapa waktu sebelum virus corona itu menyebar di China. Nah, mungkin teori ini terdengar masuk akal, apalagi saat ini kita ketahui bahwa antara China dan Amerika itu memang sedang melakukan perang dagang. Pada beberapa sektor, ekonomi Cina menurut gua lebih baik dibandingkan Amerika. Bahkan Amerika keteteran dengan merajalelanya produk Cina, ekspornya juga tinggi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi Cina memang sangat-sangat tinggi. Nah, jadi untuk awalnya gua berpikir, ya alasan ini atau logika ini mungkin dan masuk akal gitu kalau ini disengaja. Tapi ternyata seiring waktu kita tahu bahwa sampai hari Minggu aja sekarang negara yang paling banyak orang positif coronanya adalah Amerika Serikat. Angkanya sudah di atas 300.000 orang. Dan Cina sendiri bertahan di angka 81.000. Jadi yang mengatakan atau menuduh ini dari sengaja disebarkan oleh Amerika, menurut gua menjadi kurang tepat. Bahkan untuk saat ini, beberapa negara bagian di Amerika Serikat itu sudah memberlakukan yang namanya lockdown. Apalagi kota New York ya. Jadi dari sekian banyak orang yang positif di Amerika Serikat, itu 1/3 adalah kasus yang terjadi di kota New York. Nah, jadi logika seperti ini agak sulit juga yang menuduh atau mengatakan virus corona ini sengaja disebarkan oleh Amerika Serikat. Akhirnya orang berpikir lagi dan mencari opsi lain, kira-kira sumbernya dari mana. Muncullah berbagai teori konspirasi. Salah satunya yang dibahas dalam video yang diunggah oleh channel Flat Earth 101. Nah, bagi yang belum nonton, gua sertakan linknya untuk teman-teman nonton dulu. Jadi di sumber tersebut mengatakan bahwa virus corona ini memang sengaja diciptakan oleh bukan negara lagi sih. Di sini nyebutnya elit global lah, Freemason lah, Illuminati lah, apalah gitu. Jadi nggak jelas juga gitu. Tapi ya bisa aja gitu terjadi bahwa ini memang satu skenario besar yang disiapkan oleh segelintir orang atau penguasa untuk meruntuhkan ekonomi bukan hanya Cina dan Amerika Serikat, tapi ekonomi dunia. Penjelasan yang ada di video yang diunggah oleh channel Flat Earth itu, apabila terjadi, menurut gua benar-benar mengerikan. Kita nggak tahu lagi nasib manusia dan negara-negara di dunia. Pendapat gua pribadi cenderung memang lebih menerima bahwa virus corona ini sengaja diciptakan dari generasi sebelumnya, yaitu dari SARS dan juga dari MERS. Jadi COVID-19 ini adalah sesuatu yang diciptakan dan dikembangkan dari virus corona sebelumnya yang memiliki tingkat penularan yang lebih cepat walaupun tingkat kematiannya lebih sedikit. Yang jadi pertanyaan, siapa pihak atau orang yang menciptakan virus ini dan untuk apa dia menyebarkan virus ini? Gua sendiri belum dapat jawabannya, masih harus mencari tahu dan kita akan terus menunggu, terutama dari kasus 0 atau orang pertama yang terjangkit virus ini. Semoga pihak Cina bisa mengungkap sebenarnya virus ini sumbernya dari mana. Mungkin sekian dulu video dari gua yang membahas tentang sumber awal virus corona. Masih banyak teori-teori liar di luar sana yang masih belum bisa dibuktikan. Semoga aja untuk waktu ke depan virus corona ini segera ketahuan sumbernya dari mana dan pemerintah-pemerintah dunia mempunyai vaksinnya yang bisa digunakan secara massal untuk masyarakat dunia. Sekian video dari gua, terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi gua menghimbau dan mengingatkan untuk kita semua untuk stay safe dan usahakan untuk tetap di rumah aja. Bagi teman-teman yang harus tetap beraktivitas di luar rumah, pastikan menjaga kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan. Sekali lagi gua mendoakan semoga semua selalu sehat. Terima kasih, salam sukses selalu.